Aziz, dimanapun kalian berada, balik lagi sama aku Faradika di Reels Real Exploring and Learning for Gen Z. Gimana nih puasa kalian hari ini? Pastinya masih semangat dong. Dan aku Rufi. Wah kak, jam-jam segini nih biasanya jam-jam yang nanggung banget gak sih? Perut udah mulai keroncongan, terus mata udah mulai limawat banget nih. Rasanya pengen cepet-cepet dengar suara azan maghrib. Betul banget, tapi tenang, karena Reels hari ini bakal ngasih kamu first positif. Karena tema kita hari ini gokil banget, yaitu tentang mental juara. Mengubah lapar menjadi baper, alias bawa perubahan positif. Kita mau buktiin nih kalau pelajar Gen Z itu bukan generasi yang lembek, yang gampang sender pas lagi puasa. Dan di studio sudah ada tamu-tamu hebat kita. Ada Bu Eka dan juga Kak Zada, perwakilan siswa yang tetap aktif di sekolah meskipun lagi nahan lapar nih. Halo Bu Eka dan Kak Zada. Halo. Nah, Bu Eka, aku mau tanya langsung nih. Sering kan nih ada anggapan kalau anak zaman sekarang itu generasi strawberry, alias cantik tapi gak mau lembek. Apalagi pas puasa gini, banyak tuh kan yang beralasan lemas buat gak ngerjain tugas. Nah, menurut pandangan Bu Eka, gimana sih biar kita punya mental juara di sekolah? Oke, terkait generasi strawberry sendiri ya. Jadi Gen Z itu identik dengan gimana dia bisa beradaptasi dengan informasi dan juga impact yang ada sekarang. Aslinya, kalau kita sadar bahwasannya informasi dan juga iptek sekarang sangat membantu, kita bisa memanfaatkannya lebih dan lebih. Jadi orang lain ataupun orang di luar sana itu tidak hanya memandang Gen Z itu atau sebagai generasi strawberry tadi, yang apa-apa jatuhnya langsung mental health, apa-apa jatuhnya dia lembek. Nah, itu semua kan karena didikan. Gimana dia dididik, gimana dia di lingkungannya. Tetapi kita yang sudah Gen Z, sudah balik, itu harusnya bisa berpikir lebih dewasa dan lebih progresif lagi. Gimana dengan iptek yang ada, sekarang ada laptop, ada kecanggihan teknologi yang dulu malah nggak ada. Informasi berita itu bisa hadir di tengah-tengah kita dengan koran, dengan radio. Dan susahnya radio adalah sinyalnya. Nah sekarang kita cuma butuh wifi, kita cuma butuh paket data, kita sudah memperoleh banyak informasi. Nah jadilah Gen Z sekarang itu bukan yang dikontrol oleh informasi dan juga kemudahan teknologi, tapi kita yang mengontrol itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Hari ini contohnya kita podcast ini bareng-bareng, itu salah satunya. Ya ada Farah, ada Rufi di sini, ada Zada. Nah juga teman-teman yang lain, anak-anakku semuanya, nggak hanya podcast contohnya, ada yang mereka bidangnya contoh di yang lainnya. Gunakan TikTok, gunakan IG, itu tidak hanya sebatas hiburan bagi kita, tapi gunakan itu sebagai nantinya menjadi income dan menjadi tempat di mana kita berproses dan juga bertumbuh. Apalagi sekarang di bulan puasa. Kita pernah tahu kan kalau di bulan puasa itu amalan kita itu dilipat gandakan. Pernah dengar? Pernah ya. Contoh sholat dilipat gandakan. Apa semuanya jadi afdol. Nah gitu pula dengan kita. Kalau kita niatkannya dengan baik, nantinya baik juga untuk kita. Jadi nggak ada yang sia-sia. Dan kemudian lagi untuk anak-anak Gen Z, apalagi ini sekarang dengan ya maraknya teknologi ya, kita nggak hanya sebatas sampai di situ. Kita gunakan untuk pembelajaran. Contoh dapat PR matematika, kok nggak bisa? Kita bisa bertanya. Tapi jangan semena-mena itu ditelan dengan percuma. Tapi kita harus logikakan apakah benar seperti ini. Dan adanya sekolah, adanya bapak ibu guru, semuanya itu sebagai wadah. Kalau kita memang betul-betul tidak tahu, Bu, apakah ini benar seperti ini? Aku kemarin lihat di tutorial kok seperti ini ya. Oh ini ada yang salah, ternyata beda caranya. Karena kalau di contoh di matematika itu kan ada beda cara, beda hasil. Nah seperti itu kan. Itu kita manfaatkan. Jadi jangan sampai apa yang ada sekarang itu malah membuat kita terbawa kepada arus. Mereka ingat ada satu ulama itu yang menyamakan atau berpendapat lah. Itu bahwasanya zaman sekarang ini diibaratkan disamakan dengan zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Ingat ceritanya Nabi Nuh?
Nabi yang apa itu? Nabi yang Bikin kapal kan? kapal besar. Nah, itu karena apa? Karena banjir Iya, kayak banjir berlimpah-limpah. Nah, ulama itu sekarang itu menyebutkan bahwasanya sekarang itu hampir disamakan dengan zamannya Nabi Nuh. Bedanya, kalau dulu zamannya Nabi Nuh itu adalah banjirnya banjir air, banjir bandang, tapi sekarang kita banjir informasi. Betul nggak? Kita sekarang buka IG, ternyata yang dilihat ternyata berita-berita banyak banget. Sampai kadang kita, jangan sampai bankrupt ya. Di situ tuh. Nah, saking banyaknya informasi yang kita telan semena-mena, itu kita yang sampai pusing sendiri. Makanya jadi Gen Z sekarang jadi orang lah, nggak hanya Gen Z lah semuanya. Kita harus selektif juga dalam memilih informasi yang ada. Begitu pula menjadi pelajar. Gunakan itu sebagai cari wadah untuk lomba contohnya. Cari lomba-lomba, kemudian nanti izin ke bapak ibu gurunya, Bu ini mau ikut ini gimana? Boleh ya silahkan, nanti untuk mendukung prestasi kita, mendukung ke cita-citamu. Farah contohnya pengen jadi dokter, ya cari lomba-lomba yang berhubungan dengan itu. Nantinya menjadi golden ticketnya kita kan ya alhamdulillah. Nah itu tuh. Nah makanya kita sekarang harus lebih selektif juga. Ya selain selektif, kita tuh kadang sekarang gampang apa ya? Gampang ikut arus berprasangka. Ngalamin sedikit nanti gak apa-apa gitu. Aku pulang telat mamaku. Udah berpikir overthinking tuh. Nah berprasangka itu dalam Islam itu dikatakan adon. Adon itu kemudian jadinya ke suudon. Ada husnuzon, ada suudon kan? Iya. Nah itu kan prasangka. Nah zon itu yang kemudian menjadikan kita sebagai manusia, apalagi umatnya Nabi Muhammad ya. Apalagi kita sebagai manusia dan juga hambanya Allah itu apa ya, dalam hidup itu kalau bisa selalu berprasangka yang baik, berprasangka baik pada manusia dan juga pada Tuhannya. Apa yang Allah berikan itu adalah semua yang sudah diatur sedemikian dahulu. Contoh sekarang mungkin belum berprestasi, so kalau sekarang udah ada info, ayo bareng-bareng, ayo cari teman yang bisa buat itu. Jadi positifnya itu kita ambil, kemudian kita kembangkan, dan jangan sampai nah nanti kalau kita sudah kembangkan, oh ternyata dinilai sama Allah dilipat gandakan, apalagi di bulan puasa. Loh ya alhamdulillah, tambah plus betul Ruby kayak gitu War. Oke. Nah jadi mindsetnya dibenahi dulu, kemudian mulai dulu untuk bisa apa ya, bisa mendekat kepada teman-teman, mendekat kepada bapak ibu guru yang selalu ada. Karena kalau teman-teman mungkin kan masih ada pilih-pilih tuh ABC adalah kesenggangan atau apa, tapi bapak ibu guru kan lolos semuanya diterima. Wah, poin tentang mindset tadi menarik banget ya, Bu. Kalau dari sisi kakak gimana nih? Sebagai sesama siswa nih, Kak. Kakak ngerasa nggak sih kalau jam 1 siang itu waktu yang paling kritis buat fokus belajar di kelas? Nah, bener banget Rufi. Jam 1 emang waktunya kritis, lemes, terus rasanya kayak pengen buka nggak sih? Ya, jadi aku biasanya biar tetap semangat meskipun udah jam 1, itu aku bikin to-do list apa yang harus dilakuin hari itu. Gitu. Jadi aku bikin list gitu. Kalau misalnya kita dapat tugas MTK tuh. Nah, kita harus cepet-cepet ngerjain kan biar nggak numpuk tugasnya bikin tambah males. Jadinya kita harus ngerjain hari itu juga. Terus kita bikin list yang lainnya juga. Misalnya ini kan sekarang Ramadan nih. Nah bulan Ramadan itu kan kalau kita melakukan amalan itu pahalanya dilipat gandakan. Nah jadi kita bikin list-list misalnya kayak kita tadarus. Nah itu pasti pahala kita dilipat gandakan banget. Terus habis itu kan kalau siang. Nah paginya itu kita mulai dengan sholat duha misalnya. Nah itu kan dilipat gandakan juga di bulan Ramadan. Tuh sih kalau dari aku ya. Masya Allah banget ya, luar biasa tips tadi Kak Zada nih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bumper positifnya. Bu Eka, ada nggak sih tips simple buat para Zis biar rasa lapar mereka ini nggak bikin jadi males nih, tapi malah jadi pemicu buat tetap produktif? Oke Ziz. Ziz ya. Nah kalau untuk lapar sendiri ya, gini. Puasa itu apalagi di bulan Ramadan ini kan kita dari 11 bulan, kita dari 12 bulan dalam 1 tahun itu kita cuma dijeda nggak makan nggak minum di siang hari dan juga menahan nafsu kita di 1 bulan aja dari 12 bulan ya. Nah ini adalah bulan yang betul-betul kita di sini meningkatkan kualitas iman kita. Daripada kita mengeluh lapar, mending kita perbaiki dari awal. Contohnya di apa? Mulai dari sahurnya.
Sahurnya diawali dengan bangun tidur, minum air putih 1 gelas. Kemudian setelah itu baru makan untuk makan sahur. Nah, contoh kalau jauh-jauh dari kalau sekarang imsak tuh jam berapa? Jam 4-an ya. Dan dari jam 3 atau jam setengah 4 itu mulai makan. Kemudian nanti sebelum adzan berkumandang itu, kalau di kita kan Muhammadiyah kan pakainya adzan berkumandang ya. Nah, di situ kita sudah sikat gigi dan setelah sikat gigi itu minum lagi. Kenapa? Karena kadang kalau kita sikat gigi itu pasta gigi itu kan membuat kering. Nah, kemudian itu diminumin lagi dengan apa? Dengan itu biar ini larut. Jadi kita bertahan dalam 1 hari ini dengan kuat. Kemudian ada lagi. Yang kedua adalah pada saat berbuka. Nah, nanti kadang ngawur, buka langsung makan besar. Padahal Rasulullah SAW sendiri udah mengajarkan kita berbuka dengan 3 biji kurma, air putih dan 3 biji kurma. Karena apa? Posisi lambung kita, contoh wes kamu sendiri, kamu umum. Gak apa. Oke, jadi kita contoh wes HP yang tidak pernah dipakai, kemudian tiba-tiba dia dihidupkan dan disuruh langsung buka 6 tab atau 6 aplikasi secara sekaligus, apakah dia nggak langsung nge-lag? Iya. Begitu pula diri kita. Ini contoh terdekat kita ya pakai HP, karena kita yang pakai sehari-hari kita pakai. Begitu pula jadi kita, makanya pelan-pelan. 3 kurma, air. Kalau mau sholat maghrib dulu silakan sholat maghrib, baru dijeda dengan makanan besar. Kenapa makanan besar itu atau sepiring nasi dan lauk dan juga isinya sayur dan juga yang lain-lainnya, yang mana itu memenuhi porsi gizi kita setiap hari. Ada sayur, ada serat, ada protein, ada karbo di situ. Ya walaupun kita masih belajar ya, mereka juga belum sempurna. Kita semua belajar kan, setiap hari selalu belajar nih. Jadi usahain itu. Nah, dari situ yang kemudian nantinya membuat kita lebih kuat nanti setelah sholat isya atau sholat tarawih itu enggak ngantuk. Tapi kita bisa lebih semangat tadarusan. Kadang lewat terlalu atau sudah kita terlalu kenyang kan, habis sholat isya ngantuk. Ya Allah, astagfirullah. Terawih sambil merem. Loh, ya apa itu? Terawih sambil merem. Gitu, jadi posisi udah ngantuk, terawihnya yang 8+3, 11 rakaat. Nah itu. Jadi kita harus tahu porsi diri kita. Kemudian produktivitas kita selain dari makanan ataupun yang kita masukkan adalah kita harus bersyukur. Dalam puasa ini, dalam 1 bulan ini, lambung kita diistirahatkan. Dalam struktur tubuh kita kan di dalamnya ada organ-organ toh. Yang organ-organ itu kalau dia setiap hari kita pakai makan, itu kan dipacu terus. Nah, kalau kita di puasa ini istirahat, jadinya organ ini dia bisa istirahat dan mengembalikan dalam bentuk yang sepenuhnya. Jadi dulunya mungkin sudah naudzubillah ya rusak ataupun terlalu sering dimakani seblak dan yang lain sebagainya, akhirnya dia luka. Nah, di sini dia pengembalian. Nah, ada sedikit yang kemudian WK garis bawahi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, manusia itu diciptakan merdeka. Dalam artian merdeka itu seperti apa sih? Kalau dulu kan ada budak, ada merdeka. Budak itu kan dia harus ikut tuannya. Apapun dia diatur sama tuannya. Nah, kalau dengan merdeka, dia bisa mengekspresikan apa yang dia akan lakukan. Begitu pula kita punya pilihan setiap orang. Mau produktif, mau tidur-tiduran, mau lemes-lemesan aja dengan puasa yang full dengan barokah. Nah, itu pilihan semuanya. Maka jangan persilahkan syaitan itu untuk masuk dan mempengaruhi kita. Kadang kan kita mengkambing hitamkan syaitan tuh. Aduh, godaan syaitan. Padahal syaitan ini gak ngapa-ngapain kalau kita gak posisi lemah. Nah, kalau kita di posisi lemah, kita gak punya pegangan, spiritual kita kurang. Nah itu gampang keseret ke arah syaitan itu. Begitu. Jadi untuk tugas, untuk semuanya itu pilihan. Jadi kita bisa kembalikan lagi gimana kita ataupun spiritual dan juga jiwa kita melaksanakan Ramadan dan juga puasa ini dalam bentuk yang mau seperti apa sih gitu. Baik, keren banget tipsnya Bu, Masya Allah. Insya Allah. Jadi pengingat diri gitu ya Bu. Betul. Buat mereka juga. Dari Kak Azada sendiri nih, gimana cara triknya mengatur tenaga biar tugas sekolah itu tetap selesai tepat waktu tanpa bikin badan makin drop. Kadang kalau puasa kan
otak kan ikut berpikir Kak. Iya. Pasti kan kayak aduh menguras tenaga juga gitu. Gimana sih Kak caranya biar gak drop gitu? Oke, kalau cara dari aku sendiri ya, yang penting biar tenaganya ada pas puasa itu yang jelas sahur. Nah, kalau habis sahur kadang kita masih pas pagi udah lapar gitu ya. Iya. Nah, kalau dari aku ya biasanya aku tetap kerjain tugas-tugas. Kalau memang udah capek, aku istirahat dulu biar nggak kayak drop gitu, biar nggak drop. Jadi aku kerjainnya satu-satu tapi jelasnya selesai. Tuh. Terus jadi kalau aku ngerjain, kalau misalnya banyak-banyak ya itu bikin capek, akhirnya berhenti dulu lah, nanti dilanjut lagi. Yang penting selesai. Ternyata Rufi, itu adalah satu apa ya? Dari tubuh kita tuh bicara. Kalau Bella kemarin kan pernah sedikit belajar ya tentang di intermittent fasting atau kita makan tapi ada jam-jamnya itu loh terkait yang intermittent Iya. fasting. Nah ternyata pagi itu adalah laparnya yang lapar ilusi. Jadi itu bukan lapar betulan. Kalau kamu nggak kasih dia makan, nggak apa-apa, dia nggak akan yang menyebabkan kamu sakit. Besok kalau sudah selesai Ramadan jadi dijawab Pak. Berarti kayak halusinasi ya. Jadi dia cuma ilusi aja, cuma lewat. Oh gitu. Tapi kalau dia dikasih makan, dia akan akhirnya dia ternyata aku setiap hari dikasih makan jam segini. Contoh jam 6 biasanya. Oh berarti aku jam 6 harus bunyi lagi. Oh, Dia punya alarmnya sendiri ini akhirnya. kebiasaan gitu. Betul. Oh gitu ternyata ya. Jadi kuncinya tuh kita harus tahu kapan kita harus istirahat dan kapan kita melakukan aktivitas gitu. Nah jangan sampai waktu kita ini habis cuma buat scrolling medsos. Karena itu bakal bikin kita malah makin haus. Bener banget Kak. Nah Kak Zeda aku mau tanya nih. Kadang kan tantangannya bukan cuma di perut nih. Iya, Tapi benar. dari vibe teman-teman sekelas. Kalau satu kelas sudah pada lemes, rebahan di meja, terus ngeluh lapar, itu kan nular banget nih Kak. Benar. Gimana cara kakak tetap tegak dan gak ikut-ikutan arus lemas supaya tugas kakak itu tetap beres? Nah, kalau cara dari aku itu harus inget target apa yang harus dilakuin, biar nggak ikut-ikutan. Emang sih kalau satu kelas lemes itu pasti bawaannya ya Allah pengen tidur juga. Iya. Tapi kita harus punya target kan. Nah itu kita tuh harus punya mindset yang beda sama orang lain. Kalau orang-orang mikir kayak gitu, kita harus beda. Jadi biar kita tuh nggak ikut ketinggalan gitu sama lain. Kita udah curi start duluan. Oh gitu. Gitu. Wah, keren banget sih. Nah, kalau dari Bu Eka, seperti yang kita tahu nih kan, kalau lapar itu sering bikin orang jadi sensi atau gampang marah, yang biasanya kita sebut juga sebagai hangry, yaitu hungry and angry. Apalagi di sekolah nih, gimana sih cara ibu buat mengarahkan para siswa-siswi supaya rasa emosi karena lapar mereka itu nggak jadi konflik antar teman, tapi malah dialihkan menjadi ambisi buat nyelesain tugas kelompok nih misalnya. Untuk tantangan sekali ya. Iya, Betul betul. sekali. Jadi kita sama-sama puasa posisinya. Ada guru yang memang inginnya ayo rek cepet gitu kan. Tapi ada anak-anak yang memang karena puasa dia jadi lemes hangry tadi sama kemudian bisalah muncul angry atau marah-marah di sana. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya puasa itu nggak hanya menahan lapar dan haus tapi juga hawa nafsu ataupun emosi. Itu yang harus pertama dipegang. Nah, setelah kita megang itu, kita harus paham bahwasanya anak-anak ini juga dia puasa. Dia puasa semua lah, insya Allah. Kemudian nih kita di situ, anak-anak ini kadang mereka bisa dalam tanda kutip tidak nurut atau mungkin susah untuk diaturnya ataupun malah menambah kepada kekacauan dengan teman-temannya lah dengan karena emosi dan juga marah-marahnya tadi itu bisa kita ingatkan yang pertama. Nah, tapi mengingatkan itu juga tidak cukup kalau kita tidak memberikan contoh. Jadi ada Bapak Ibu guru semuanya itu insya Allah sudah memberikan contoh yang terbaik untuk sholatnya, untuk semuanya. Dan itu anak-anak yang harus kalian perhatikan. Kalau sudah diberi contoh, silahkan langsung gercep. Waktunya adzan udah didengarkan langsung turun. Jadi tidak ada obrak-obrak dan yang lainnya. Begitu pula dalam pengerjaan tugas individu maupun kelompok. Jika ada nggak Far teman kelompokmu nih yang contoh dia nggak ikut ngerjain, akhirnya yang ngerjain cuma anak 1-2. Ada banget, Bu. Ada banget Pasti itu ada. pasti ada, selalu ada. Selalu ada. Selalu ada.
memang anomali di setiap kelas itu. Iya, selalu ada anomali di setiap kelompok. Di sana itulah yang kemudian kalian harus lihat. Kalau memang dia nggak ada kontribusinya sama sekali, Bapak Ibu guru juga tahu. Tapi taunya kalian harus punya pembuktian juga. Jadi tidak hanya dalam bentuk ucapan, yang nanti ucapan itu takutnya menimbulkan fitnah. Kalau hanya ucapkan kan, enggak kok aku kemarin ini, malah ayel-ayelan dan adu domba di sana. Makanya perlu apa bukti itu tadi. Bukti dan data itu perlu dan sangat penting. Yang nanti kalian bisa, bukan diadukan ya, tapi bisa buat, ini loh aku punya buktinya seperti ini. Jadi kan bisa mengasih nilai sendiri lah kalau sudah lihat gitu. Itu sih. Dan juga sabar-sabar, perbanyak sabar. Sabar. Jadi lapar itu bukan sebagai apa ya, sebagai Hasan. struggle dan juga kayak susah banget ya puasa ternyata harus nahan lapar. Nah itu tadi kayak gini ya, HP kalau kita pakai terus itu kan dia panas. Nah kalau HP itu panas, kita kan harus sering-sering matiin ataupun istirahatkan dia sehingga dia nggak terlalu bekerja lebih keras. Begitu pula kita. Kalau Ramadan masih terasa berat, berarti kamu yang belum terbiasa. Ada Sya'ban, ada Rajab, yang mana kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlatih berpuasa. Sehingga jika Ramadan itu masih terasa berat, berarti diri kita belum terbiasa. Begitu. Begitu ya. Masya Allah. Sangat-sangat wow ya Bu ya. Pokoknya tipsnya adalah sabar. Banyak-banyak sabar di bulan Ramadan. Betul. Nah, gak kerasa nih Jess, kita udah di penghujung obrolan seru kali ini nih. Nah, Bu Eka boleh minta satu closing statement atau pesan buat Jess biar mereka tetap punya mental juara nggak? Oke. Ada nih sedikit pesan buat Ziz, ya betul Ziz. Betul, Ya. Ziz. Hey Ziz, ingat-ingat ya. Jangan jadikan puasa itu sebagai titik lemah, tapi jadiin sebagai titik mula. Entah mula di ibadah, progresif di akademik, dan juga yang lainnya. Keren banget. Ingat-ingat ya Jess ya. Dan buat Kak Zada, ada nggak pesan nih buat teman-teman seumuran kakak yang mungkin lagi ngerasa lowbat di kelas? Nah, buat pesen buat teman-teman, malas itu wajar, tapi jangan sampai nyerah ya. Kita tuh harus buktiin kalau Gen Z di Ramadan itu bisa disiplin, bisa sabar, bisa kuat. Buat keren dan Terima kasih banyak ya buat Bu Eka. Terima kasih banyak dan juga. Kak Zada udah Terima mampir ke kasih. studio Terima Reels kasih. ini dan berbagi tips yang bermanfaat banget nih. betul banget, bermanfaat banget. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Senang juga bisa berbagi. Ya. Nah, jadi buat kamu para Ziz, jangan kasih kendor ya. Karena rasa lapar itu sementara dan prestasi itu selamanya. Tunjukin kalau kalian punya mental juara. Nah, tunjukkan kalau kita bisa tetap produktif dan membawa perubahan positif di bulan Ramadan ini. Aku Rufi. Dan aku Faradika, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you, Ziz. Gimana sih? Mau langsung lah bagian akhirnya. Gimana sih lu? Iya, see you, Ziz. Gini. Gimana ya? Gini. Gini. See you, Ziz. Gini.